Nah, ketika turun ini, Nabi kemudian punyalah 4 kebiasaan ini. Kadang-kadang kalau mengimami orang-orang Mekah tanpa bismillah. Kemudian mengimami orang-orang yang turun ayat tadi dengan bismillah. Kadang dikeraskan, kadang disirkan. Kadang dibaca pertama, selanjutnya tidak. Dari sinilah kemudian, ini yang disebut manhaj. Keempat ini petunjuk Nabi. Jadi kalau Anda ingin mengamalkan satu di antara ini, sah karena semua berasal dari Nabi. Lihat baik-baik, lihat baik-baik. Ketika Nabi SAW wafat, meninggal dunia. Sahabat mengajarkan ajaran Nabi. Ini yang banyak semuanya manhaj namanya. Manhaj. Manhaj itu cara yang terhubung pada Nabi. Nah, ketika sahabat wafat diterangkan pada golongan-golongan setelahnya tabi'in. Maaf, ini mengajar. Misal Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau tinggal di Mekah. Ubay tinggal di Madinah kemudian. Kemudian ada lagi Ibnu Mas'ud, kemudian beliau merantau sampai dengan ke Irak. Ali bin Abi Thalib beliau di Kufah. Ada lagi yang kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan sampai ke Afrika Utara. Muaz bin Jabal sampai dengan ke Yaman. Perhatikan baik-baik. Ketika mereka pergi ke berbagai tempat, mereka mengajarkan ajaran-ajaran dari Nabi. Yang ini tidak ada masalah. Tapi yang ini, kan nggak mungkin mengajarkan keseluruhannya. Anda ketika akan menunaikan sholat, kan nggak mungkin membaca keempat cara ini. Pasti harus pilih salah satunya kan? Harus pilih. Ustaz nggak bisa, itu sunnah Nabi Ustaz. Jangan dipilih-pilih, semua kerjakan. Saya nggak apa-apa. Kalau saya keempat-empatnya saya baca. Masya Allah. Imam Upi subuh baca keempat-empatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca sama sekali. Ini nggak bisa. Anda harus pilih salah satu. Harus pilih. Nah, ketika Anda memilih, baik. Ketika Anda memilih, keempat-empatnya ini harus dipilih salah satu. Dibedakan pernikahan dengan bacaan sholat ini berbeda. Lihat sini, fokus. Ini semua empat-empatnya disebut dengan manhaj. Ketika Anda pilih salah satu, kan, maka kalimatnya berubah. Ma dhahaba ilaihi. Ma dhahaba ilaihi. Hal yang cenderung saya pilih. Ma, pilihan. Dhahaba ilaihi, yang condong saya kepadanya. Ketika saya ambil pilihan itu saya praktekkan. Nah, orang Arab itu sama dengan kita. Kalau terlampau panjang, dia singkat. Supaya nggak kepanjangan. Madhaba ilaihi, keraskan. Madhaba ilaihi, sirkan. Kepanjangan. Singkat. Madhab. Singkat. Madhab. Madhaba ilaihi, singkat jadi madhab. Ya. Dia ada singkatan-singkatan di Arab. Bahkan beberapa ayat di Quran itu istilahnya, bukan bacaannya. Istilahnya bisa disingkat. Disingkat yang dimaksud bacaannya. Misal, Bismillahirrahmanirrahim, basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Oh, ini sudah jam 9. Saya mohon maaf barangkali kita harus coba akhiri dulu. Kita tutup ta'lim kita malam ini dengan bacaan hamdalah. Hamdalah. Tidak. Ya. Belum selesai. Ini contoh. Ya. Contoh. Belum selesai. Baik. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Anda bacakan alhamdulillahirabbil alamin. Ketika disebutkan madhab, itu bukan kelompok. Bukan aliran. Yang dimaksudkan pilihan yang diambil. Karena tidak mungkin Anda mempraktekkan keseluruhannya. Maka ketika ini diturunkan, muncullah kemudian para ulama-ulama bintang di zamannya. Muncul kemudian Abu Hanifah, wafat tahun 150 Hijrah. Muncul Imam Malik, lahir 93 Hijrah. Kemudian muncul Imam Asy-Syafi'i, lahir tahun 150 Hijrah. Abu Hanifah meninggal, Asy-Syafi'i lahir. Muncul Imam Ahmad bin Hanbal tahun 163 Hijrah, lahir. Nah, ini, orang-orang ini, lahirnya di awal-awal abad kedua Hijrah. Lahir. Bahkan Imam Abu Hanifah wafat 150. Imam Malik lahir tahun 93. Imam Syafi'i lahir 150. Imam Ahmad lahir 163. Fokus. 163 masih di abad kedua. Orang yang lahir masih kisaran abad kedua disebut generasi salaf namanya. Salaf. Generasi tempo dulu. Zaman old. Ini. Salaf. Di Imam Syafi'i, salaf. Imam Abu Hanifah, salaf. Imam Malik, salaf. Imam Ahmad, salaf. Nah, imam-imam ini, kenapa mereka cukup terkenal? Karena mereka merangkum ajaran-ajaran para sahabat yang bersumber dari Nabi ke masa mereka bukan hanya dengan ingatan, tapi dengan tulisan. Dulu orang belajar dengan ingatan, saking kuat ingatannya luar biasa Pak. Ingat luar biasa. Tapi masa setelahnya kan beda. Semakin meluas, semakin beragam, semakin tipikalnya berubah, semakin memiliki kekuatan yang berbeda-beda dalam ingatan. Maka para imam ini selain kuat ingatannya, mereka juga menuliskan ingatan mereka dalam bentuk kitab-kitab. Terjagalah ajaran itu dalam kitab mereka. Ini yang menyebabkan itu menyebar keseluruhannya. Tapi persoalannya, Imam Abu Hanifah nggak mungkin praktekkan keempat-empatnya. Dia harus pilih salah satu. Ketika memilih disebut dengan madhab Abu Hanifah. Dikenal dengan Hanafi.
Imam Malik memilih untuk tidak baca bismillah, dikenal dengan Maliki, mazhab Maliki, pilihan Imam Malik. Imam Asy-Syafi'i pilih dijaharkan, disebut dengan mazhab Syafi'i, pilihan Imam Asy-Syafi'i. Imam Ahmad menengahi di antara keduanya, pakai sir, silent, ya, disebut dengan mazhab Hambali, pilihan Imam mazhab bin Ahmad bin Hambal. Di ketika disebutkan mazhab bukan kelompok, tapi pilihan para imam ini. Dan mereka tahu keseluruhannya, cuma harus memilih mana yang dipraktikkan. Nah, persoalannya adalah ketika imam ini mengajar, disampaikan generasi setelahnya, sampaikan generasi setelahnya, generasi setelahnya sampai ke kita. Menyebarlah sekarang. Mazhab Abu Hanifah ada di sekitaran Asia Selatan, India, Pakistan, sampai ke timur jauh di Cina. Kemudian Imam Malik sekarang dulu di Madinah. Kemudian menyebar setelah itu sampai ke Afrika Utara. Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair. Ya, kemudian sampai dengan nyebrang sedikit Mediterania, Italia, Prancis, sampai ke Spanyol, itu Maliki. Syafi'i ada di kisaran Syam, Syria, sampai sebagian di Mesir, sampai Asia Tenggara. Kemudian Ahmad bin Hanbal, Hambali, itu kisaran Teluk, terutama Saudi. Ya, di kerajaan Arab Saudi, mazhabnya Hambali, bermadhab. Bermadhab, Hambali mazhabnya. Makanya jangan kaget ketika ke sana, bismillahnya disirkan. Ketika ke Syria, bismillah dijaharkan. Kenapa? Karena yang dipraktikkan, ini prinsip. Semuanya semanhaj dengan Nabi. Madhabnya boleh berbeda, tapi manhajnya sama bersumber dari Nabi. Pertanyaannya, orang Indonesia masuk kemana? Orang tua kita luar biasa. Semua negara ini dikunjungi. Ada yang belajar ke Pakistan, ada yang ke India. Ada yang belajar kemudian ke Libya, ke Mesir, Tunisia, Aljazair, Maroko. Ada yang belajar kemudian Syafi'i ke Syam, ya ke Syria. Ada yang belajar sampai ke Saudi, ke Madinah, ke Ummul Qura. Pulang-pulang ke Indonesia, dibawa semua khazanah itu. Yang jadi masalah kadang, mohon maaf, kadang tidak disampaikan secara sempurna. Yang disampaikan apa yang dibawa aja. Inilah sumber pertama gagal paham dalam persoalan ini. Yang pulang dari Saudi misal, orang Surabaya datang ke Bandung, Bandung baru pulang dari ini, yang Mesir misalnya, di sana prakteknya Syafi'i, bismillah dijaharkan, yang di sana disirkan. Begitu datang ke sini, bismillahnya, misalnya maaf, tidak dijaharkan. Biasanya jahar jadi sir. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bid'ah. Ini masalahnya. Saya pernah ditinggal di Mekah 2010. Saya tugas di Mekah, menerima jemaah haji pertama kali. Masuk sholat Isya, imamnya Syekh Sudes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh, iki imamnya Muhammadiyah. Loh, Muhammadiyah. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Luar biasa itu. Oh, Anda bayangkan. Bukan salah, sebenarnya cuma pengetahuan yang kurang masuk. Saya di Libya itu pernah mengajar beberapa siswa. Terus ada yang orang Indonesia. Saya bilang, ayo kumpul. Anda nanti gini ya, nanti ada liburan, Anda pulang ke Indonesia, coba lihat bagaimana karakteristik masyarakatnya, apa yang dibutuhkan. Pulang lagi ke sini, siapkan pelajaran supaya masyarakat yang perlukan itu bisa mendapatkannya. Jangan cuma belajar yang umum-umum, pelajari yang masyarakat Anda butuhkan. Kita bikin kelompok. Singkatnya setelah pulang dari liburan, saya tanya, Anda kemana kemarin? Saya ke daerah ini Ustaz. Apa yang terjadi? Saya tanya pertama kali, berapa jumlah orang Islamnya? Dijawab, Alhamdulillah Ustaz, 95% Muslim. 5%-nya apa Pak? Muhammadiyah. Nah, sama dengan pertanyaan ini. Nah, jadi, gini baik-baik. Kita itu kalau semua bersumber dari Nabi, manhajnya sama, walaupun mazhabnya berbeda, bukan berarti kita beda. Tadi sepanjang jalurnya ke sini, ini kita orang ikut salaf. Salaf ini. Kita tidak mungkin mengikuti jalur kecuali lewat orang ini dulu. Ulama-ulama mulia, enggak mau, saya mau langsung, enggak mau mazhab. Saya mau langsung ke Nabi aja, Quran dan Sunnah. Anda pernah ketemu Nabi? Kapan Anda ketemu Nabi? Jadi semua orang yang Quran Sunnah akan kembali lewat sini dulu. Syekh Al-Albani ngambil turunan, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ngambil turunan, Syekh Ibnu Taimiyah ngambil turunan, Imam Ahmad bin Hanbal, Hambali. Syekh Al-Albani, Hambali. Ya, Syekh Al-Buti, Asy-Syafi'i. Syekh Al-Rabiti, Maliki. Syekh Dakhlawi, Abu Hanifah. Ya, Hanafi, Ahnaf. Dari semua ini naik ke atas. Nah, orang yang mengikuti jalur ini ulama disebut dengan salaf. Setiap yang mengikuti, yang diikuti tambahkan i di ujungnya. I di salafi. Salafi itu artinya orang yang mengikuti jalur salaf. Jadi kalau Anda mengikuti ini, Anda namanya salafi. Karena itu saya sering mengatakan, umat Islam itu seluruhnya salafi. Nggak ada yang tidak salafi. Kalau bukan salafi, dari mana Anda belajar? Karena kita pasti melalui jalur yang ini. Di salafi itu bukan kelompok, salafi itu bukan golongan. Golongan. Maaf ya, saya salafi. Kamu apa? Pengiri. Begitu diributkan. Paham ya? Jadi demikian adanya. Jadi nggak usah ribut lah. Ya, jadi sudah sepanjang kita satu manhaj, satu mazhab, itu yang bagus. Kalau mana tuh hati-hati. Akhi, maaf, kita beda manhaj. Beda manhaj.
Berarti keyakinan kita beda di situ. Ada yang salah di situ. Jadi hati-hati teman-teman sekalian ya. Ya, maaf. Manhaj kita sama. Madzhab boleh berbeda. Tapi jangan sampai perbedaan itu membuat kita tidak bisa minum teh bersama. Hati-hati. Hanya karena beda satu kunut, satu tidak salaman. Assalamualaikum. Besok aja. Oh, besok aja. Luar biasa. Waalaikumsalam. Ya, jadi kalau sudah seperti itu enak. Nyaman. Akhi, Masya Allah. Syafi'i, Alhamdulillah. Antum apa? Hambali. Minum teh yuk. Ya, Masya Allah. Ayo silahkan. Baik. Gulanya bagaimana? Terlampau manis lah. Yang penting setia. Enak. Sudah ya? Sudah lewat ya jam 9.